Di situ sudah ada bentuk matriksnya ya. Barangkali kalau soal sudah di-share, ada yang sudah nyoba mungkin barangkali? Atau barangkali nemu? Mati Pak ya. Ya, nggak apa-apa ya. Belum? Oke, kayaknya di pertemuan pertama sudah pernah saya sampaikan ya terkait dengan sifat matriks gitu ya. Jadi yang ini nanti pembahasannya hanya terkait dengan determinan matriks ya. Jadi kalau ada persamaan matriks di situ, kalau misal A kali B ditambah A kali C hasilnya adalah 4, 2, min 3, 1. Ini punya A, ini punya A. Boleh ya? A-nya tak keluarkan gitu. Nanti dikali dengan B plus C sama dengan 4 min 3, 2, 1. Oke. A-nya tetap, B plus C-nya nanti 2, 1, min 3, 1. Nanti yang sebelah sini 4, min 3, 2, 1. Oke ya. Kalau di situ ditanyakan determinan dari A kali B, ya sudah seperti tak bilang determinan itu boleh dipisah. Nanti A-nya sendiri, B-nya sendiri boleh ya. Oke. B-nya udah ada Mas, udah ada ini matriksnya. Makanya kalau ditanya determinan B ya tinggal ini tak kali sini nanti 2 dikurangi ini kali sini ya nanti 0, ya dapatnya 2. Udah yang B nanti 2. Yang A Mas, ya dari sini kalau ditanya determinan boleh dihitung sendiri-sendiri. Berarti nanti determinan A ini kan 2 dikurangi min 3. Ini 4 dikurangi min 6. Jadi determinan A kali 5 setara dengan 10. Kalau tak coret dapat 2 ya. Jadi determinan A nilainya nanti gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor pertama boleh? Silakan untuk nomor 1 dulu. Silakan, P. Irfan, P. Aira, P. Cahaya, atau yang lain boleh. Lanjut, oke. Oke ya, paham ya? Kayaknya nggak terlalu susah kalau yang ini ya. Yuk lanjut, nomor 2. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat di situ dan punya sifat seperti di bawahnya itu, ditanya A kuadrat min B kuadratnya berapa? Sudah juga saya bahas kemarin, jadi ketika dia dikatakan sebagai bentuk akar, itu ada dua bentuk. Ada yang dijumlah, ada yang dikali. Kalau dijumlah namanya min B per A. Nanti min B-nya nanti A, A-nya nanti 1. Jadinya negatif A. Kalau dikali, C per A. C-nya nanti B, A-nya nanti 1. Jadi dapat B. Oke. Dah, dapat 2 yuk. Misal, ngolah yang sebelah sini dulu boleh. Alfa kuadrat beta ditambah alfa beta kuadrat itu 6. Kalau dilihat, di sini ada yang kembar. Di sini punya alfa beta, ini punya alfa beta juga. Ya boleh, caranya alfa betanya tak keluarkan. Yang depan nanti sisanya alfa, yang belakang sisanya beta, nanti dapat 6. Artinya, kalau dikali, ya wes B. Kalau ditambah, ya namanya min A, berarti 6. Berarti AB-nya nanti negatif. Oke, persamaan pertama. Yang kedua Mas, sebelah kiri boleh. Kan pangkat negatif 1 itu kan diseper ya. Makanya boleh ditulis seper alfa ditambah seper beta, nanti dapat 3 per 2. Ngitung pecahan itu kan konsepnya tinggal disamakan penyebut jadi alfa beta. Ini butuh beta, ini butuh alfa. Nanti 3 per 2. Tadi katanya kalau dijumlah min A. Kalau dikali B, nanti dapat 3 per 2. Ya, dari sini sebenarnya ketika ditanya A kuadrat min B kuadrat ya udah. Kalau bisa ditebak, ditebak. Tapi kalau memang hasilnya susah untuk ditebak, ya wes, dikerjakan aja. Tapi sebenarnya kalau ditebak pun gampang itu ya. Ya kamu boleh gini loh, ini A, ini B. Ini kan min-nya tak boleh min 3 per 2 tuh. Karena di situ pertanyaannya kuadrat ya, kuadrat. Kamu min-nya taruh manapun boleh. Daripada tak lanjut dan malah jadi persamaan kuadrat. Ya boleh aja kamu menganggap A-nya itu min 3, boleh. A-nya itu min 3, B-nya 2. Toh bener ya, min 3 kali 2 sama dengan min 6. Ya bener. Makanya ketika ada pertanyaan ini ya udah, kamu anggap aja min 3 di kuadrat, 2 kuadrat, boleh nggak apa-apa. Jadi 9 kurang 4 nanti dapat nanti yang B. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, silahkan. Atau mau dipastikan?
Memang mainnya bisa ya, sama aja sih sebenarnya ya. Dibolak-balik ya sama aja itu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 2? Ayo silakan. 3, 2, belum ya. Nah ya nih malah tambah cepet ya. Ini yang susah nomor 3 ya. Angel itu ya. Tuh, nanti mau hilang. Oke, untuk nomor 3 ini agak susah sedikit karena ada bentuk pangkat 3 ya. Tapi sebenarnya sih konsepnya sama. Dia cuma bahas akar-akar ya. Jadi kalau ada X kuadrat ditambah X ditambah min C sama dengan 0, sekali lagi ini akarnya adalah alfa dan beta ya. Maka kalau alfa ditambah beta, ya nanti dapatnya sama, min B per A, jadinya min 1. Kalau alfa dikali beta, C per A, berarti min C. Oke ya. Yuk, sekarang katanya persamaan kuadrat ini itu akarnya sekarang adalah R dan S. Ya berarti kamu dapat R ditambah S min B per A. Gitu. Kalau R ditambah S, Mas. R ditambah S. Oke, sudah. Sekarang kalau R dikali S, Mas. Berarti kalau R kali S nanti dapatnya C. C-nya itu ya nanti gini ya. Alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 dibagi 2. Tak bilang makanya agak susah ya. Dari pesan kuadrat ini, coba R plus S berapa? 1. 2 RS, ya berarti 2 dikali alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 dibagi 2. Oke? Coret boleh? Boleh. Berarti ini 1 sama dengan alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3. Nah ini silahkan ya, memang bentuk aljabar pangkat 3 itu jarang dipakai, tapi kalau nanti mau dihafalkan boleh. Jadi ketika ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, memang dia bentuknya jadi AB dulu ya. A plus B nanti dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, nanti seperti ini. Nah, itu boleh kalau mau dihafalkan. Jadi 1 itu sama dengan alfa ditambah beta dikali dengan alfa kuadrat plus alfa beta plus beta kuadrat. Ini min ya sebenarnya ya. Saya salah rumus sedikit. Ini min ini. Karena kalau plus nggak hilang gitu ya. Min gitu ya. Nah nanti min. Nah gitu. Nah disubstitusi dari persamaan kuadrat yang ini ya. Kalau dijumlah tadi katanya 1 min. Alfa kuadrat, beta kuadrat. Kalau dikali katanya min C. Ya nanti seperti itu ya. 1 sama dengan min 1 dikali. Nah sekarang dipecah lagi. Yang namanya alfa kuadrat sama beta kuadrat nanti dibentuk jadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta plus C. Oke. Bentuk yang mana Mas? Bentuk ini. A kuadrat ditambah B kuadrat nanti berasal dari A plus B kuadrat min 2AB. Sekali lagi ini juga bentuk aljabar biasa, cuma memang kadang memang sering untuk digunakan ya. Yuk 1 sama dengan min 1 dikali kalau ditambah jadi min 1 kuadrat min 2 kali min C ditambah C. Min 1-nya pindah boleh jadi 1 plus 2C plus C. 1 min 1 plus 3C. 3C nanti min 2, C-nya min 2 per 3. Tapi tak bilang ini memang yang rumit ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 3, silakan boleh barangkali. 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, silakan. 3. Itu A kuadrat min AB. A kuadrat min AB. Yang mana ya? Atau 2AB? Enggak, AB dok, AB dok. Kalau di sini AB dok, yang di sini AB dok ya. 2AB itu kalau nanti bentuknya kuadrat. Nah, kalau pangkat 3 nanti ini AB dok ya, AB dok, enggak pakai angka 2. Enggak usah ya. Tetap AB dok, rumusnya AB dok. Ada lagi pertanyaan dulu? Boleh? Ya nanti di screenshot
Yes, dipelajari lagi latihan. Ya, min 1 kalau dipindah ke kanan bukannya jadi 2, Mas. Min 1. Ya, yang ini dulu ya. Ini dulu perkalian ya. Kalau pindah nanti jadi min 1 ya, karena ini 1 dibagi min 1 karena ini bentuknya perkalian. Kalau jumlah kayak gini benar. Kalau pindah nanti jadinya min 1 jadi min 2. Ya, kalau ini kan kebetulan kan perkalian. Kalau perkalian pindah jadi tapi kalau kamu iya betul ya, paham ya, tidak usah. Kalau perkalian tetap ya, intinya kalau pindah jadi bagi atau kali, tapi plus minusnya tetap. Nah kalau plus minus pindah jadi plus minus juga. Ada lagi yang lain? Ya, nggak ada ya. Lanjut. Oke, nomor 4 ya. Di situ ada log dicampur dengan deret ya. Ya, makanya mat IPA itu sebenarnya lebih condongnya tadi ya. Memang sebenarnya secara konsep kayak mat minat, tapi ada juga campuran maujud. Makanya nggak heran ketika satu bab dipakai untuk 2 soal atau 2 soal, 1 soal dipakai 2-3 bab, itu bisa jadi ya. Nah, dikatakan di sini ada aritmatika dengan ini namanya suku 1, ini suku 2, ini suku 3. Katanya jumlahnya nanti 6. Berapa X plus Y? Ciri aritmatika itu adalah punya namanya beda. Beda itu boleh nyari lewat U2 min U1 atau U3 min U2. Nah, itu boleh sampai ini. Nah, kamu bisa pakai ini nanti. Oh, U2-nya tak pindah. Ini U1 tak pindah juga gitu ya. Jadi nanti 2 U2 atau U2 tak ya boleh. Wes. Dah sampai sini kan sebenarnya kamu tinggal substitusi aja. U2-nya apa, Mas? U2-nya adalah Y log X plus 1 ditambah Y log X plus 1 katanya bernilai sama dengan U1 tambah U3. Berarti Y log X min 1 ditambah Y log 3X min 1. Gitu ya. Dah. Sifatnya hafal ya. Lalu logaritma itu kalau ditambah itu kan nanti jadi perkalian toh. Makanya ini tulis dari Y log X plus 1 nanti dikali X plus 1. Senilai dengan Y log. Nah, ini X min 1 dikali dengan 3X min 1. Ya udah, bener. X min 1 dikali 3X min 1. Baru misalkan dari sini lognya kamu coret nggak apa-apa. Nah, jadi persamaan dulu ya. Oh, X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini 3X kuadrat min X min 3X plus 1. Oke. Pindah semua, Mas. Boleh. 2X kuadrat min 6X. Bagi 2 dulu. Boleh. X kuadrat min 3X. Keluar X-nya. X min 3. Ya. Jadi dapat 2 nanti yang satu bisanya 0. Yang satu juga bisa 3. Cuma ingat ini logaritma ya. Maka nggak boleh. Nah. X-nya ketemu ya. Y-nya dari mana, Mas? Y-nya itu dari kalimat di sini. Katanya mereka kalau dijumlah nanti jadi 6. Nah, itu ya. Jumlah itu berarti tadi loh. Y log X min 1 ditambah Y log X plus 1 ditambah Y log 3X min 1. Pokoknya harus 6. Nah, harus 6. Oke. Ya wis ketemu X-nya 3 toh. Jadi masuk. Berarti Y log. Yuk, semua X-nya diganti 3 semuanya. Kan jadi 2 plus berarti dikali ganti 3 4 dikali ganti 3 8 katanya 6. Jadi Y log 64 itu nanti 6. Ada sifat eksponen diubah ke logaritma itu gini, kalau ada A log B sama dengan C, B itu ditulis A pangkat C boleh, maka di sini 64 itu sebenarnya Y pangkat 6. Ini 2 pangkat 6 katanya Y pangkat 6, sama-sama pangkat 6 dicoret boleh. Jadi Y nya dapat Y2 X nya 3. Kalau dijumlah jadi 5 ya. X plus Y. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Untuk nomor 4 silakan. Ya, ada pertanyaan dulu enggak? Boleh silakan. Silakan, boleh. Mas, itu kalau misal bukan 0, kan ada 2X, berarti dicoba dua-duanya. Ya, betul ya. Kalau ternyata yang satunya itu ada nilainya, berarti dicoba dua-duanya mana yang ada di opsi. Mana yang ada di opsi ya. Lu Mas, kalau dua-duanya ada ya, berarti yang bikin soal nge-lag gitu ya. Harus ada satu top ya. Kalau dua-duanya betul ya. Kebetulan yang satu 0, atau yang satu min juga salah lo ya, nggak usah. Yang penting dua-duanya plus lah, itu boleh. Oke, gitu betul di Rausan ya. Ada lagi? 4.
Belum. Yuk, lanjut ya. Mirip ini, mirip ya, nomor 5 ya. Oke, saya ngolah ini dulu, yuk, diolah dulu. 8 log A, oke ya, ditambah. Loh, Mas ini kok ada angka? Ingat logaritma itu pangkat itu boleh maju juga boleh mundur. Mundur boleh. Nanti jadi 8 log B kuadrat min 8 log 5C. Dapat 4/3. Gitu ya. Yuk Mas. A ditambah, dikali berarti. Jadi 8 log A kali B kuadrat per. Kenapa? Karena negatif. Nah, 5C. Nanti dapat 4/3. Dibikin eksponen berarti A kali B pangkat 2 dibagi 5C katanya 8 pangkat 4/3. Nah, oke ya. Katanya kan ini toh, A, B, dan C. Itu ternyata katanya masing-masing suku nomor 2, nomor 4, sama nomor 7 dari barisan geometri. UN geometri itu kan jelas, AR pangkat N-1. Oke ya. Jadi kalau ditanyakan U2 itu sebenarnya AR. Kalau 4 ya AR pangkat 3. Kalau ini AR pangkat 6, ya, kamu substitusi boleh itu. Ya, diganti semua ya, boleh. A, ya A, kok A, AR ya, AR ya, AR. Ini kan AR pangkat 3 di kuadrat. Ini kan AR pangkat 6. Ini 2 pangkat 3 dipangkatin 4/3, nanti dicoret. 2 pangkat 4 nanti 16, betul ya? Atau kalau enggak tetap ditulis 2 pangkat 4 dulu ya, nggak apa-apa wes, daripada dihitung. Yuk, 2 pangkat 4 ke 2 pangkat 6 ya. Yang bisa dicoret dulu. A-nya dicoret boleh. Ini sisanya kan R kali A kali R pangkat 6 dibagi R pangkat 6, dicoret lagi. Nah, berarti AR nanti bernilai 16 gitu ya. Terus keterangannya apa lagi ya ini dari kalimat yang di bawah itu ya. Ternyata katanya suku ketiganya itu bernilai 100. Nah, jadi masuk ya. U3 katanya 100. Padahal U3 itu kan sebenarnya AR pangkat kuadrat itu 100. Yang dicari apa tadi? Suku pertama ya. Oh, yang dicari suku pertama. Ada yang salah itu enggak dulu? Bentar. Itu betul. Oh, 5-nya hilang ya. Ada 5-nya di sini 5-nya. Ini ada 5-nya, ini ada 5-nya. Ya wes, ini kali 5 berarti AR nanti dapat 8. Oke, dah, makanya ada yang hilang ya. Oh iya, ini A kuadrat ya. Betul. Maka ada yang aneh, saya tadi ngerjakannya begini perasaanku ya. Ini A kuadrat berarti ya. Oke, ini A kuadrat ya. Oke, betul ya. Ya, dari sini diubah boleh. Berarti R itu apa, Mas? Ya 80 dibagi A kuadrat. Nah, ini disubstitusi gitu loh. Ya. Yo, A kali R-nya diganti 80 dibagi A kuadrat di kuadrat nanti dapat 100. A kali 6400 dibagi A kuadrat itu dapat 4 ya. A pangkat 4 itu 100. Ini boleh dicoret dulu. Nah, gitu ya. Berarti dapat 6400 sama dengan 100 kali A pangkat 3. Ini 100-nya tak coret, berarti A pangkat 3 nanti 64. Jadi suku pertamanya nanti Oke, ada pertanyaan dulu boleh, silakan. Terus pokoknya kalau di mat saintek itu nggak usah muluk-muluk ya. Kamu dapat 6 nomor, 7 nomor itu udah sangat-sangat puas. Intinya gitu aja ya. Jadi nggak usah yang bayangin harus 15 betul 10, 15 betul 14, nggak mungkin itu. Nggak akan nutut waktunya ya. Oke, ada lagi pertanyaan dulu untuk nomor 5. 3, 2. Oke, mudeng ya. Yuk lanjut. 6. Integral ya. Kayaknya di pertemuan pertama sudah saya jelaskan juga ya. Jadi integral itu kan hasilnya gini toh, integral dari A X pangkat N dx ya. Ya, atau langsung aja di sini ya, karena di sini yang dibahas adalah integral substitusi. Jadi di sini diketahui gini loh, 1 sampai 2 fx dx integralnya itu akar 2. Ingat ciri integral itu ya, kalau dia fungsi ya harus sama. Kalau di dalam x-nya di sini itu x, di sini juga x, di sini kok di sini udah sama, ya udah berarti bisa diintegral. Cuma karena dia integralnya terhadap fungsi, anggaplah gini, integral f kecil itu tak anggap aja f besar.
interval dari 1 sampai 2 nanti dapat akar 2, gitu ya. Ngitungnya atas maju dulu, berarti f x-nya diganti 2 dulu, baru f nanti x-nya diganti 1, hasilnya baru akar 2. Nah, sekarang pertanyaannya dilihat, integral dari 1 sampai 4 seperakar x f akar x dx. Coba dilihat, ini akar, ini x. Lah kok di sini namanya beda gitu loh, gitu ya. Intinya kalau beda berarti tidak bisa diintegral gitu. Loh, syaratnya apa? Ya harus sama. Makanya kalau di situ nanti bentuknya F, di dalamnya kok ternyata akar X, ya kamu samakan dulu, di belakangnya B juga diganti dengan akar X, supaya sama. Tapi dengan konsekuensi kalau sama itu nanti harus dibagi dengan apa? Udah tak jelasin ya, turunan gitu loh. Turunannya apa Mas? Yuk turunannya yuk, satu turunannya per 2 akar X, turunannya 1. Mudeng lagi. Kok bisa Mas? Nah, jadi kan turunan akar itu kan gini dah. Kalau kamu nemu Y sama dengan akar P, turunannya itu nanti langsung per 2 udah paten, akar P ditulis lagi, nanti atasnya dikasih turunan. Sebagai contoh kalau ada akar 9X ditambah 1, maka nanti turunannya adalah per 2 paten, 9X tambah 1 ditulis, turunannya ini nanti 9. Kalau ada Y sama dengan akar X, ya nanti turunannya sama per 2 akar X, turunannya X-nya 1. Nah sekarang kalau udah sama boleh diintegral, cuma sebelum itu kebetulan ini bisa dicoret, ya ini bisa dicoret juga gitu ya. Jadi tinggal 1 dibagi setengah. Integralnya apa Mas? Integralnya F besar. Akar X sekarang dari interval dari 1 sampai 4. Cara ngitungnya sama kayak tadi. 1 bagi setengah dulu ya, 2. Yuk, F akar 4 dikurangi F akar 1. Jadi 2 dikali, namanya ini F, 2 dikurangi F1. Berarti nanti 2 dikali F2 kurang F1 tadi udah ada nilainya ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya nanti 2 akar. Ada pertanyaan dulu boleh? Barangkali silahkan. Ayo untuk pertanyaan nomor 6. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ada pertanyaan dulu? Nomor 6. 3. 2. Oke, belum ya? Ya, lanjut kalau belum. 7. Ya, tuh. Ya, datangnya sidik ya. Oke, sebentar. Oke. Jadi 7 itu ini namanya pakai sudut rangkap ya. Jadi yang namanya cos ya, cos 2x. Itu bisa rumusnya nanti mecah-mecah. Memang dia bisa jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Ini rumus ya, namanya rumus sudut rangkap. Nanti bisa juga 1 min 2 sin kuadrat, tapi juga bisa nanti jadi 2 cos kuadrat min 1. Lah nanti bisa macam-macam seperti ini. Lah kebetulan di sini pakai yang mana Mas? Tergantung temennya. Karena di sini teman-teman yang dibahas itu adalah sin ya. Maka ubah cosnya itu arahnya nanti pakai yang sin. Nah, nanti pakai yang ini, cenderungnya ke situ ya. Karena dia ngikutin teman-temannya gitu ya. Coba kalau di sini tak pecah itu kan jadi gini toh. 1 min 2 sin kuadrat X ditambah 1 min 2 sin kuadrat Y, nanti dapat 2/5. Oke. Mudeng ya maksudnya ya. Terus dari sini Mas, loh kalau ada sin Y itu diganti 2 sin X boleh. Oh ya diganti nggak apa-apa. Tetap 1 min 2 sin kuadrat X ditambah 1 min 2. Lah sin Y ini diganti. Jadi apa? Jadi 2 sin X. Nanti dikuadrat sama dengan 2/5. Yuk dijabarkan Mas. Yuk 1 min 2 sin kuadrat dikurangi 1. Ini kan jadinya 8 ya. Jadinya 8 ya. 8 sin kuadrat X sama dengan 2/5. Mudeng ya? Kan ini kan 2
sin kuadrat X. Dikuadratkan jadi 4. 4 kali 2 kan min 8. Nah, gitu loh. Yang bisa digabung. Ini kan sama ini digabung bisa ini. Boleh. Menjadi min 10 sin kuadrat X. Yang 1 tambah 1 nanti jadinya 2. Katanya 2/5. Tak pindah biar plus jadi 10 sin kuadrat X. Nanti 2 min 2/5. 10 sin kuadrat X nanti dapat 8/5. Atau sin kuadrat X dapat 8/50. Sin kuadrat X dapat 4/25. Baru sin X-nya nanti dapat 2/5. Ya. Yo masuk sini, sin Y mas, boleh. 2 kali 2/5. Ya, nanti dapat 4/5. Pertanyaannya ini ya. Yuk ditanyakan apa? 3 kali sin X, 2/5. Dikurangi 2 kali kok sin Y, nanti 4/5. Nah, min 8/5. Jadi nanti dapat min 2/5. Itu ya. Ya, kalau dari saya pribadi sih karena memang karena teorinya kuat sih ya. Jadi kadang lebih cenderung enakan mat saintek, matematika dasar ya. Karena udah tahu, karena konsepnya kuat itu sebenarnya terstruktur ya. Beda dengan kayak penalaran mat gitu ya. Itu kan harus mikir juga. Tapi kalau ini sebenarnya terstruktur ya. Secara pengerjaan itu terstruktur, tapi memang harus dengan teori yang kuat ya. Kalau 1, 2, 3 rumusnya ganjel lupa ya memang agak susah juga ya. Nah, yes, itu perbedaannya ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 7. Silakan barangkali dari Dek Nabila, Dek Nada, Dek Afra juga boleh. Atau Dek Fajar. Ada pertanyaan enggak untuk nomor 7? Boleh. 3. Lanjut ya. Paham ya berarti ya? Pokoknya selesai kalian ya. Limit, nah pokoknya sama iki ya, limit aljabar. Mau bentuknya kayak apapun ya limit aljabar itu paling enak ketika diturunkan. Udah itu aja. Mindsetnya harus ke situ terus ya. Kalau dijabarin susah. Ya, cara paling enak ngerjakannya pakai turunan, gitu ya. Cuma ini sedikit prolog ya, karena kadang hal ini tidak disampaikan di sekolah ya. Coba kalau saya punya fx berbentuk apa misalnya 8x pangkat 3. Coba kalau saya tanya turunannya apa? Ayo, turunannya apa jawabannya? Turunannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo. Cek dulu turunan. 24x pangkat. Ayo, angka pangkat berapa? Pangkat 24 kali 62. Oke, 24x kuadrat ya. Betul ya, nggak apa-apa. Tapi kan nulisnya gini ya, f aksen x, jawabannya 24x kuadrat. Secara konsep benar, ya secara konsep benar. Cuma ada hal yang memang disembunyikan sama sekolah. Sebenarnya kalau namanya turunan fx, itu ya benar f aksen x, tapi kurang. Sebenarnya ada apa kurangnya? Kurang turunan dari dalam kurungnya ini loh. Berapa mas? 1 gitu loh. Kan turunan x itu 1. Cuma masalahnya memang turunan 1 itu kan kalau dikali berapapun nggak ngefek, ya tetap bilangan sendiri ya. Makanya taunya fx itu ya turunannya hanya f aksen, padahal di situ tersembunyi dan itu hal penting gitu loh ya. Makanya kalau nemu soal gini ya, misal ya f dalam kurung 2x ditambah 1 sama dengan 6x pangkat 3, ditanya turunannya, ya turunannya tetap f aksen 2x plus 1, nanti ini 18x kuadrat, cuma kurang turunan ini berapa? 2. Nah itu bedanya itu. Karena di sini yang dibahas ini. Ya kalau pakai turunan yang atas turunannya apa ya f aksen dari 2x pangkat 3 ditambah 1 lah, ini yang kurang, makanya dikasih turunannya apa 6x kuadrat lah gitu loh. Nih coba saya tanya sekarang, turunan yang belakang ini berapa, yang tak lingkari merah ini berapa turunannya, jadi apa turunannya? Ayo ada yang tahu? Turunan dari F2A pangkat 3 plus 1. Nah, turunannya apa? Turunannya adalah 0 ya. Kenapa mas? Ya karena dia tidak memiliki variabel X. Jadi dia dianggap konstanta ya, dianggap konstanta. Mudeng ora?
Paham ya? Kenapa? Ya karena dia nggak punya X sama sekali. Nah, karena yang dibahas di sini semuanya turunan terhadap variabel X. Kalau dia tidak punya X sama sekali, ya dianggap konstanta berapapun itu. Maka yang bawah itu turunannya nanti juga sama. 2X nanti dikurangi 0 juga. Karena A kuadrat itu dianggap sebagai konstanta. Nah, nggak punya variabel X ya. Udah selesai turunannya, ya sudah selesai. Permintaannya apa? Permintaannya adalah berapa F aksen 3 gitu ya. Coba bisa nebak nggak? 2X pangkat 3 ditambah 1, biar X-nya nanti jadi 3. Coba nilainya X-nya tak ganti berapa? Ayo, ada yang bisa nebak? 2X pangkat 3 ditambah 1, biar jadi F3. X-nya harus diganti? Betul ya, diganti 1. Maka semua diganti 1. Jadi ini 6 kali 1 kuadrat dibagi 2 kali 1 nanti min 1. Gitu ya, semuanya diganti. Terus, berarti ini kan 6 dikali F aksen 3 dibagi 2 nanti min 1. Bisa dicoret mas, gak apa-apa. Udah, maka F aksen 3 nilainya nanti min 1 per. Jadi kan sebenarnya itu gampang gak ya? Kalau paham konsep itu sebenarnya gampang. Ya. 6 dari mana mas? Oke, 6x kuadrat itu dari sini ya. Turunan, ya ini sebenarnya turunan. 6x 2x pangkat 3 tambah 1 turunannya apa gitu ya. Jadi kan ini turunannya adalah 6x kuadrat, yang satu turunannya 0. Gitu Dek Kanara ya. Yang ini tadi boleh. Jadi ketika ada fungsi f aksen atau f tadi toh 2x pangkat 3 ditambah 5 gitu ya. Makanya kalau misal ini 6x pangkat 1 gitu ya atau pangkat 4, maka kalau ditanya turunannya itu langsung turunannya adalah tetap 2x pangkat 3 ditambah 5. Turunannya ini nanti 6x kuadrat sama dengan 24x pangkat 3. Nah, ini nanti ke sini namanya nah. Gitu ya. Maka 6x kuadrat 6 ini ketika x-nya di sini udah diganti 1 loh ya, karena mintanya semuanya diganti 1. Jadi yang ini X-nya diganti 1 gitu ya. Oke. Tak ulang yang ini tadi ya. Kan setelah ini kan dapatnya adalah 6 kali F aksen 3 dibagi 2 nanti kan min 1. Atau 6 F aksen 3 dikali silang min 2. Jadi F aksen 3 nilainya nanti min 2 per 6. Jadi min 1 per 3. Ya segini ya nggak apa-apa. Paham-pahamnya aja nggak apa-apa ya. Masih ada pertanyaan mungkin dari Dek Vivi, Dek Fajar, atau Dek Kanara, atau yang lain boleh silakan untuk nomor 8. Ayo, ada pertanyaan dulu boleh silakan. Oke, yang lain setuju? Sama? 3, 2, aman. Ya, lanjut ya. Wah, ini ya, se-ekstrim ini ya, limit mat saintek gitu ya. Kalau dulu kan di kelas 12 awal kan limit trigono kan simpel banget ya. Ini ke se-ekstrim ini soalnya ya. Tapi sebenarnya kalau konsepnya kuat, selesai nih. 2 baris cukup sebenarnya. Kalau paham harus ngapain ya. Jadi intinya kan limit itu adalah dibawa ke sin dan tangan ya. Karena ketika kamu dapetin limit X mendekati 0, dari fungsi sin AX dibagi BX atau dikasih tangan ya podo wae. Intinya berapapun sin, berapapun tangan, X-nya yang dicoret, jawabannya adalah A per B. Nah, nanti gitu ya. Maka pertama pastikan dulu mana yang bikin 0. Yo, 4 tetap 4. Ini langsung aja tak ganti aja. Coba diganti, yo diganti, coba dicek. Kan jadinya kan X min. Oh, kebalik ya. X-nya diganti jadi pi per 2 dikurangi pi. 0 enggak ini? Enggak 0. Pi per 2 kurangi pi itu namanya setengah pi gitu loh. Min setengah pi. Ya udah kalau dia nggak bikin 0, itu hasilnya langsung ditempel. Makanya ini langsung aja malasan setengah pi aja. Nah, gitu loh. Yang bikin 0 kan sebenarnya yang ini. Kok tahu, Mas? Ya karena ini 90. Ini kan sebenarnya kan cos 90 kuadrat, namanya 0 kuadrat, ya 0 gitu loh. Nah, yang bikin itu sebenarnya. Artinya apa? Kalau yang bawah dulu ya, ini tangannya langsung dicoret nggak apa-apa. Nah, jadi yang bawah itu nanti tetap. Jadi tetap pi min 2x-nya tetap. Nanti yang ini kan x min setengah pi-nya langsung. Dah, anggap aja sin tangannya nggak ada. Nah, sekarang yang diubah adalah cos kuadratnya ini loh. Coba saya tanya dulu ya, Kalau ada sin 45 itu nilainya berapa? Setengah akar 2 apal ya.
Cos berapa yang setengah akar 2? Cos berapa yang setengah akar 2? Kan sin 45 kan setengah akar 2. Cos berapa yang setengah akar 2? 45. Oke, gitu ya. Kalau sin 30 itu kan setengah dah. Cos berapa yang setengah juga? Kan sin 30 kan setengah. 60 benar ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kamu tanpa hitung tahu bahwa sin 10 itu pasti sama dengan cos 80, nggak mungkin enggak. Karena yang namanya sin X pasti sama dengan cos 90 min X. Pun sebaliknya, kalau kamu punya cos X pasti sama dengan sin 90 min X. Itu udah pasti. Berapapun sudutnya. Makanya di situ kalau ada soal cos, ya tak ubah boleh. Ini tak ubah boleh. Jadi apa? Ya jadi sin, tapi jadi 90 min X. Kalau ada kuadrat, dikasih kuadrat. Gitu ya. Mas kita coret dulu Mas, boleh? Boleh silahkan ya. Tinggal ini dikali ini aja nggak apa-apa. Nah, jadi berapa? Min 2. Oh, ini kan sin. 90 itu kan benarnya pi per 2 min sin. Oh, ini juga pi per 2 min dibagi yang bawah. Coba yang ini, duanya keluar dulu. Kalau duanya keluar kan namanya jadi pi per 2 min ini kan jadi x min pi per 2. Serampung gitu loh, tinggal dicoret-coret. Sinya tak coret boleh Mas? Boleh, nggak apa-apa. Ini boleh, nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, terbalik loh ya, min 1. Ya wes. Ini dicoret, oh pas kalau ini ya. Jadi sisanya tinggal min 2 kali min 1 dibagi 2. Jadi jawabannya nanti 1 ya. Jadi sekali lagi kalau paham konsep sih, ya memang gitu ya. Kelihatan gampang itu karena kuat nih teorinya, saya sering ngaku. Tapi kalau yang anu ya wes, nanti lama-lama yang penting latihan soal sih ya. Nah, rumus itu sebenarnya akan hafal dengan tersendirinya kalau sering dipakai ya. Ya karena saya sering pakai jadi kelihatan kok gampang Mas ya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 9, boleh silakan. Bagian mana yang mungkin kurang paham mau tanya silakan aja nggak apa-apa. Ya, boleh, silakan. Ayo, boleh silakan kalau ada pertanyaan dulu. Pi min 2x jadi 2 min pi per 2 min x. Oke, ini ya. Pi min 2x. Ini kan boleh tak tulis ini toh. Kenapa kok bisa jadi 2 keluar gitu loh ya. Jadi kan ini tak tulis gini boleh ya. Ini kan pi per 2 kali 2 min 2x. Boleh ya? Ini tak coret ya hilang tuh ini. Nah, gitu loh. Nah, kalau misalkan 2-nya tak keluarkan, ini kan misalnya jadi pi per 2 min sama ini, coba dikali. Ini tak kali ini. Oh, namanya pi. Ini tak kali ini namanya min 2x. Loh, ini kan sama gitu loh. Sama ya. Nah, jadi kelipatan aja sih sebenarnya ya. 2-nya dikeluarkan kayak kamu ngitung gini loh. A min AB gitu ya. Kalau A-nya keluar kan jadi 1 min B. Nah, konsepnya sih arahnya ke situ ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Boleh? Jadi pokoknya yang penting pede dan nggak usah muluk-muluk ya. Bener 6, 7, wes itu udah bagus ya. Jangan yang terlalu berekspektasi tinggi bahwa 15 harus betul 5, 10, 12. Secara logika nggak mungkin gitu aja ya. Ya kalau tepat betul itu ya mungkin keberuntungan. Tapi kalau secara logika sih nggak ya. Kalau dari saya pribadi sih nggak. Sepintar-pintarnya anak loh ya. Kayaknya sih enggak. Karena saya ngajar offline aja, kadang tak kasih waktu setengah jam buat nyoba dulu ya. Itu paling cuma dapat orang siswa dapat 2 atau 3 dari 15 nomor itu. Itu padahal isinya SMA favorit yang di Jogja ya. Kayak SMA 1, SMA 8 ya, SMA 5 gitu loh. Tetap ya, paling tak suruh nyoba 30 menit itu paling dapat 4-5 nomor aja. 30 menit loh itu ya. Dari 15 nomor ya. Itu pun ada yang salah ya. Makanya nggak usah yang muluk-muluk banget, nggak apa-apa ya. Pokok yang penting pede aja. Gitu ya. 9 aman? Ada lagi atau pertanyaan dulu boleh? 3, 2, belum. 10. Nah.
Luas persegi panjang terbesar yang dapat dibuat di dalam daerah yang dibatasi sepertiga X kuadrat dan Y sama dengan 5. Secara konsep, yang namanya kurva, ini kurva dasar ya. Kalau kurva X kuadrat itu gambarnya pasti gini. Ya itulah. Duh, Mas, kalau di situ ada sepertiganya, Mas. Anggap aja nggak ngefek. Bicaranya kan cuma sketsa, atau anggap aja sama nggak apa-apa. Jadi kira-kira sama lah ya, wes gini lah. Mungkin agak gemuk dikit lah kali enggak ya. Terus Y sama dengan 5, Mas. Boleh. Berarti ini tak garis ya. Nanti ini namanya Y sama dengan 5. Yang ini namanya nanti sepertiga X pangkat 3. Udah. Di sini kan ceritanya kamu disuruh bikin persamaan persegi panjang ya. Jadi kalau tak bikin kan persegi panjangnya itu gini. Gini. Nah, gitu loh. Nah, lah nanti ini paling gede itu kira-kira luasnya berapa ini loh. Nah, yang ditanya kan itu. Kan kalau saya nggak tahu angka berapa di sebelah sini, yang kebaca X dah, berarti kan yang di sini pasti nanti negatif X. Karena kalau parabola itu pasti simetris, kanan kirinya simetris ya. Dan ini nggak tahu angka berapa ini Y gitu. Coba saya tanya sekarang, panjang yang ini berapa? Coba yang warna merah ini loh, ini panjangnya berapa? Ada yang tahu? Kan yang kelima toh? Nah, gitu loh. Ini kan ini 5. Ini kan Y nggak tahu berapa angkanya. Lah kalau yang ini? Yang warna merah ini. Nah, berapa? Betul, Dik Nadine ya. 5 min Y, Mas. Iya, betul ya. Wes yang ditanya Pak luas gitu loh. Ya konsepnya luas itu kalau persegi panjang jelas panjang kali lebar gitu loh. Panjangnya berapa, Mas? Ayo panjangnya berapa ini? Persegi panjang ini panjangnya berapa? Kalau lebarnya kan jelas ini dah, 5 min Y dah. Panjangnya berapa? Ya, panjangnya. Panjang kali lebar loh, betul dah? Nah, betul 2X ya. Loh kok nggak 0, Mas? Ini X kan ini min X, Mas. Loh, kalau panjang nggak boleh gitu. Panjang itu harus positif ya. Jadi kalau ini X ya namanya nanti totalnya 2X gitu. Udah selesai ini sebenarnya. Konsepnya secara umum udah selesai. Cuma intinya kan nanti kalau maksimum minim kan diperoleh lewat turunannya 0 ya. Nggak boleh kalau dia pakai dua variabel itu nggak boleh. Ya diganti salah satu ya. X-nya tetap boleh nggak apa-apa. Lah Y-nya apa, Mas? Lah Y-nya itu kan tadi pentokan di sini toh. Ini kan kalau taruh Y itu kan pentokannya di sini toh. Padahal dia kan kurva ini toh. Nah, gitu loh. Makanya kalau ada Y nanti boleh diganti jadi ini nggak apa-apa. Jadi nanti diganti jadi sepertiga X kuadrat. Jadi luasnya nanti tak jabarkan jadi 10X, tak jabarkan nanti jadi min 2/3X pangkat 3. Kapan luasnya akan maksimum atau minimum saat turunannya 0? Udah. Yuk turunan 10 min 2X kuadrat nanti 0. Berarti 10 2X kuadrat. Berarti X kuadrat 5. Berarti X-nya 5 di akar. Udah ini nanti kapan dia akan jadi maksimum. Kalau ditanya luasnya, Mas, jadi tinggal disubstitusi. Yo, berarti 10 akar 5 dikurangi 2/3 akar 5 pangkat 3. Akar 5 pangkat 3 sama aja akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Namanya 5 akar 5. Oh, jadi 10 akar 5 dikurangi 2/3 kali 5 akar 5. Kalau tak jadikan 3, ya namanya 30 akar 5 dikurangi ini 10 ya, 10 akar 5. Jadi luasnya nanti 20/3 akar. Oh, nanti yang konsepnya turunan ya. Ada yang mau tanya dulu? Boleh, silakan. Bagian mana yang mungkin bingung? Yuk, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya kalau tanya maksimum minimum itu kurva apapun pasti turunannya 0. Y-nya kok bisa sepertiga X kuadrat, Mas? Oke, ya. Kan tadi ini itu angka apa? Y itu. Oke. Nah ini Y-nya itu kalau misalkan tak bikinkan ini sekian gitu toh. Oke. Cuma kan nggak tahu Y-nya ini angka berapa gitu loh. Lah padahal Y sendiri ini kan ketemunya di titik ini toh, pentokannya gitu loh. Makanya misalkan aja di sini tak bikin jadi Y sama dengan P, padahal yang satunya kan Y sama dengan sepertiga dari X kuadrat. Intinya kalau titik potong itu disamakan boleh ya. Jadi nanti ini itu sama ya. Oh, P itu sama aja sepertiga X kuadrat.
Oh, sepertiga X kuadrat itu sama dengan apa? P, padahal P-nya sama dengan Y. Oh, ini Y gitu. Oh, artinya kalau ada Y diganti ini boleh. Oh, nanti masuk sini. Nah, gitu lah. Gitu, Dek Nadine. Ya, kok Nadine. Dek Cahaya ya. Nah, kurvanya pasti itu ya, Mas. Tergantung sih ya. Kalau kurvanya tergantung ya. Nanti tinggal permainan aja kurva di sini nggak harus fungsi kuadrat yang betul-betul seperti x kuadrat. Mungkin jadi dia sama dengan 2x kuadrat, waduh, intinya sama. Poinnya itu adalah ini. Turunannya 0 tapi dengan satu variabel. Kalau x dok, kalau y dok, nggak bisa dua-duanya. Makanya kalau tidak ada dua variabel, gantilah salah satu. Ada lagi? Belum? Ya, lanjut ya. 11. Ini juga sama ya. Sebenarnya sih konsepnya adalah maksimum minimum turunannya 0. Cuma akan lebih kesusahan kalau dia pembahasannya kurva trigono ya. Jadi ketika nanti trigonometri kan kamu tahu ya gambarnya itu kan kalau ini dengan kalau gitu ya. Jadi mau sin mau cos itu sama. Pasti yang ditanyakan ketika nanti maksimum minimum, maksimumnya 1, minimumnya min 1, maksimumnya 1, minimumnya min 1, udah pasti itu. Kalau tangan Mas, nggak mungkin ya, karena nggak ada soal tangan. Karena tangan itu terdefinisi dari negatif tak hingga sampai tak hingga, jadi nggak mungkin ada pertanyaan tangan. Pasti sin dan cos. Terus gitu aja cukup. Makanya kalau kurva tadi dikatakan mencapai maksimum di P ya, ya sudah. Berarti efek itu bentuknya adalah 12 dibagi 5 min 2 sin 3. Kamu tinggal ngambil trigononya ini. Kalau dia pengen maksimum, ya sudah, ganti aja 1. Ganti 1, gitu aja. Jadi nggak usah pakai turunan loh ya, kalau trigono ya. Tuh gitu. Udah selesai Mas, sudah. Nih berarti P-nya dapat ini. 12 dibagi 5 min 2 kali 1, berarti 12 dibagi 3. Oh, nanti dapat 4. Udah, kalau ditanya nanti P-nya 4 gitu. Nanti pertanyaan ini tuh. Nah, tinggal nyari apa, Mas? Nyari X-nya. Kan katanya di situ dia mencapai nilai maksimum P untuk beberapa titik XI. Pertanyaannya maksimumnya gitu. Nah, berarti kamu nyari XI dulu. Dari mana nyarinya, Mas? Ya tadi kan kamu udah menentukan bahwa sin 3X tadi harus bernilai 1. Coba ada yang hafal nggak? Sin berapa yang nilainya 1? Ayo, sin berapa yang nilainya 1? Betul ya, 90 Mas. Oke, berarti X-nya berapa? 30. Tapi yang ditanya maksimum Mas. Ya wes, berarti cari yang lebih gede. Karena X-nya diintervalkan dari 0 sampai 2 pi loh ya. Coba 3X sama dengan 90 tak putar 360 ya. 3X nanti dapat 450, berarti X-nya nanti dapat 150. Udah, berarti ini kalah. Kalah dengan ini gitu loh. Ada yang lebih gede, Mas? Coba lagi. Berarti 3X sama dengan 450 ditambahi 360 lagi. Berarti 3X sama dengan 810. Berarti X-nya nanti dapat 270. Berarti ini kalah, menang yang ini gitu ya. Udah gitu. Udah, ini yang paling maksimum gitu ya. Ya, berarti dapatnya berapa Mas? Dapatnya ini atau namanya 3Pi dibagi 2. Udah, nanti ini dapat ya. Berarti nanti dapatnya ini 6 dikali 3/2Pi, nanti dibagi dengan Pi. Itunya dicoret dulu. Jadi 4 ditambah 18 bagi 2, 4 tambah 9, nanti dapat 3/11. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak susah kalau paham konsep ya. Ya nanti sering latihan aja sih ya, lama-lama nanti tahu lah, oh ini soal harus diapain, ini soal harus diapain, itu lama-lama paham ya. Terus nggak apa-apa, proses itu namanya ya. Ya mumpung masih ada sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 11, silakan. 3, 2, 1. Lanjut. Ini kayaknya kemarin sudah ya. Maksudnya soalnya udah dipakai kayaknya kemarin ya. Jadi nggak apa-apa ya, tak bahas lagi. Jadi kan di situ ada Hx. Hx itu kan fungsi namanya f bundaran g ya, x. Maka Hx itu bisa ditulis sebagai f dalam kurung gx. Ya seperti tadi lah ya.
Ketika ditanyakan ini H aksen X dulu ya, H aksen X dulu. Jadi jawabannya adalah F aksen GX. Nanti dikali dengan G aksen X. Nah, gitu ya. Baru kalau ada pertanyaan H aksen 2, ya semua X-nya diganti 2. Berarti ini F aksen G2, nanti dikali G aksen 2. Ya, G2 dulu. Kalau dia nggak pakai turunan, ingat yang dibahas di sini adalah F aksen sama G aksen. Berarti kalau dia nggak pakai aksen, larinya ke tabel ya, ke tabel. Kalau ini fungsi G, ini ketemu 2, loh urut-urutannya kemana ini? 3. Oh, berarti ini F aksen 3 dikali G aksen 2. Kalau aksen berarti pakai gambar. Yo, F aksen 3 dulu Mas. Oh, ini kalau X-nya 3, loh. Kalau diruntut ke bawah ya, nah nanti dapat angka berapa gitu. Oh, ini loh. Nah, oh ini pas ini Mas. Nah, cuma kecil banget gambarnya ya. Main 3 Mas. Oh, betul. Ya G2, yuk G2, 2 ini 2. Diruntut G. Oh, kayaknya sih tengah-tengah ini ya. Oh, berarti angka berapa ini Mas? Telur. Nah, berarti 3 ya. Nanti dapat main. Nah, nanti ini dapat ini. Simpel ya, sebenarnya simpel. Oke, begitu. Nomor 12 ada yang mau ditanyakan? Boleh? Barangkali. Assalamualaikum Tiga, warahmatullahi wabarakatuh. dua, Beritahukan kepada ibu-ibu lanjut. Oke. yang 13 ya. untuk hadir sore ini Ini pengerjaannya bisa pakai cara uraian, bisa pakai cara pilihan ganda ya. mengikuti pengajian Jadi kan gini dah, kasusnya kan ini. PX itu kalau dibagi X min 1, sisanya min 1. PX itu kalau dibagi X plus 2, sisanya nanti 5. QX kalau dibagi dengan X plus min 1, oh dibalik ya, pinter nih yang bikin soal, biar mumet gitu ya. Sisanya nanti negatif 2. QX kalau dibagi X plus 2, nanti sisanya 1. Gitu ya. Nah pertanyaannya kalau P dalam kurung QX kalau dibagi dengan X kuadrat ditambah X min 2 sisanya apa ya. Ya ini kalau ciri dia modelnya soal pilihan ganda, kamu tinggal ngecek pilihan aja, ngecek salah satu opsi aja. Ikut mau yang mana silahkan ya, ngecek salah satu opsi aja. Mas, saya mau pakai yang 2, boleh, boleh. Mau pakai yang satu boleh, silakan aja. Pakai yang 2 Mas, boleh, nggak apa-apa. Ini tak nolkan, maka X-nya nanti diganti 2 min. Maka dari sini sebenarnya P negatif 2 itu nanti dapat 5. Kalau ini Q negatif 2 nanti dapat 1 gitu. Pun sebaliknya kalau yang atas ini juga tak nolkan, X-nya diganti 1, maka bunyinya pasti nanti gini, P1 nilainya negatif 1, sedangkan Q1 nilainya nanti negatif 2. Jadi ini poinnya nilai yang sudah dapat yang tak kotakin di sini ya. Nah, gitu. Nah, dari sini kamu nyoba mau yang mana gitu ya. Mas, saya mau nyoba yang angka negatif 2 boleh? Boleh, ya. Masuk ke sini ya, masuk ke sini. Oh, berarti kan P dalam kurung Q negatif 2. P dalam kurung Q min 2 berapa? 1. P1 berapa? P1 nilainya min 1. Udah, berarti kamu cek opsi yang mana diganti min 2 harus negatif 1. Gitu lah. Yo, ngecek satu-satu Mas. Boleh? Ya. 2 kali min 2 min 3. Lah kok min 7 Mas? Salah ya. Lagi 2 kali min 2 ditambah 3. Oh, min 1. Betul gitu ya. Rampung gitu. Gitu ya. Salah gitu loh, 3 kali min 2 plus 2 min 4 salah. Yo 3 min kali min 2 ditambahi 2 8 salah. Yo 3 kali min 2 min 2 min 8 salah. Ya wes B gitu ya. Mau coba yang satunya jawabannya bakalan sama. Itu konsepnya ya. Atau ada pertanyaan boleh silakan untuk nomor 13. Ayo. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mudeng? Atau ada pertanyaan boleh silakan, nggak apa-apa. Yang mana kira-kira? Untuk nomor 13. Tiga.
2. Polinomial itu nanti suku banyak ya. Ini namanya istilahnya suku banyak. Suku banyak itu penyebutan untuk fungsi dengan pangkat lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya udah polinomial. Ya. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7 itu sudah disebut sebagai polinomial ya, atau suku banyak. Oke, nggak ada lagi? Atau ada pertanyaan lagi? 3, 2, belum. Ya, lanjut. 14. Ini bab lingkaran ya. Kemarin lingkaran sudah tak sebutin belum ya? Ya, kalau belum nih teori sedikit dulu ya. Ya pokoknya teorinya sambil jalan saja, nanti lama-lama juga hafal gitu ya. Oke, di situ pembahasannya terkait dengan lingkaran ya. Jadi lingkaran itu nanti secara umum yang dibahas di sini adalah terkait dengan titik pusat dan jarak ya, jarak. Oke, sebentar. Jadi kalau ada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau ada lingkaran x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat nanti sama dengan r kuadrat. Kalau ada lingkaran x kuadrat y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, nanti beda-beda di sini ya. Kalau di sini ditanyakan pusat, jawabannya pasti 0,0. Pasti. Kalau ditanyakan jari-jari, nanti r gitu loh. R itu jari-jari ya, R itu nanti jari-jari. Kalau ditanyakan nih pusatnya berapa, nanti jawabannya adalah A, B. Kalau ditanya jari-jari, nah ini jari-jari juga. Kalau yang lingkaran terakhir, kalau ada ditanyakan pusat, nanti pakainya adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Kalau ditanya jari-jari, nanti akar A kuadrat ditambah B kuadrat per 4 min C. Ya, nanti ini cara mencari pusat dan jari-jari dari suatu lingkaran tertentu ya, tergantung bentuk lingkarannya nanti yang mana. Kemudian ada tambahan teori lagi terkait dengan yang namanya di sini jarak dari dua titik. Semisal titiknya A x1, y1 dan titik B misal x2, y2. Nanti ketika ditanyakan berapa jarak AB, jarak ya, jarak AB, pakainya nanti gini, akar x1 min x2 kuadrat nanti ditambah y1 min y2 kuadrat. Mudeng ya. Nah, ini konsep yang dipakai di soal ini. Oke, bisa dipahami? Coba sebelumnya saya tanya dulu ya. Coba dari lingkaran ini pusatnya berapa? Ayo, pusatnya berapa? Pusat lingkarannya berapa? Ayo, pusatnya berapa? Betul ya, di cahaya ya, min 5,12. Jari-jari berapa? Ayo. Ayo, jari-jarinya berapa? Jari-jari lingkarannya. Ayo, berapa? Ayo, 14 ya, betul ya. Oke ya, di sini jadi intinya gini, ada suatu lingkaran gitu ya. Pusatnya nanti di 5,12. Anggap aja pusatnya itu P ya, titik P gitu. Nah, pertanyaan jarak minimal titik pada lingkaran tersebut ke titik asal. Kalau titik asal itu berarti dia membahas titik 0,0. Nah, kamu pastikan dulu titik 0,0 itu sebenarnya di bagian mana gitu. Oke ya. 0,0 itu di bagian mana? Jadi kamu cari dulu jarak O ke P, boleh. Nanti akar, titik O-nya nanti anggaplah 0,0, titik P-nya tadi min 5,12. Kasih nama boleh. Misal ini X1, Y1, nanti ini X2, Y2, nggak apa-apa. Dibolak-balik silakan, nggak ngefek gitu ya. Yuk, pakai rumus tadi X1 min X2 kuadrat, nanti ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Berarti ini akar 0 min 5 kuadrat nanti ditambah dengan 0 min 12 kuadrat. Jadi akar 25 ditambah 144 nanti akar 169 sama dengan 13. Tadi kan cerita awalnya. Oke, tak jelasin sebentar dulu ya.
ceritanya awalnya kan gini toh, ada lingkaran dengan pusat ini dan dia punya jari-jari 14. Ternyata ada titik pusatnya O 0,0 itu jarak dengan titik pusatnya hanya 13. Hanya 13 ya. Lanjut dulu ya. Nah, berarti titik O di situ itu berada pas di lingkaran, di luar lingkaran atau di dalam lingkaran secara logika. Lingkaran punya pusat P berjari-jari 14, ada titik lain namanya titik O, dan jaraknya hanya 13 ke titik pusat. Mungkin paham ya? Berarti kan pasti ya, saya bilang pasti titik O itu pasti di dalam lingkaran. Kenapa? Ya karena jaraknya cuma 13. Oke ya? Mungkin ya? Nah sekarang pertanyaan terakhirnya. Berapa jarak minimal dari titik di lingkaran ke titik asalnya gitu. Berarti jarak minimal dari titik O ke lingkaran itu jaraknya berapa? Coba jawabannya mana? Mau denger lagi. Ayo, sebelum saya jawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Tuh, Kamal Kedon ya. A, B kenapa enggak 5 min 12? Oke, nanti saya jelasin ya. Oke, coba sekarang pertanyaannya. Dik Nadine J. Mudah berarti? Benar ya? Jadi jarak terdekat itu ya ini loh. Lah ini namanya 1. Nah, gitu loh. Makanya jawabannya D. Kan jarak titik O ke lingkaran, bukan ke pusat loh ya. Kalau ke pusat jawabannya 13. Kalau ke lingkaran itu ya berarti ke titik terluar di lingkaran ini gitu loh maksudnya ya. Mas, kenapa tadi pusatnya kok enggak yang 5,-12 gitu ya? Oke. Jadi tadi bawaan rumusnya ya, bawaan rumusnya itu adalah X min A, Y min B. Jadi ketika saya punya lingkaran X plus 5 kuadrat, min Y plus ya, plus Y min 12 kuadrat. Ini kan bisa ditulis X min 5 kuadrat ditambah Y min 12 kuadrat. Jadi nanti ini berlaku sebagai A, ini berlaku sebagai B. Makanya dikatakan pusatnya ya nanti min 5,12. Gitu? Siapa tadi yang tanya? Lupa saya. Jadi bukan 5,-12 enggak, karena memang rumus bawaannya itu negatif ya, bukan positif. Makanya di situ nanti di situ pusatnya min 5,12 karena sebenarnya ini itu kan X min 5. Nah, diambil A-nya itu negatif 5. Nanti 12 itu B-nya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ini persamaan garis singgung. Bukan sih, bukan garis singgung ya, bukan garis singgung. Biasa ya. Bab jarak-jarak saja, beda-beda ya. Kalau garis singgung nanti udah beda lagi. Kan kalau garis singgung kan konsepnya nanti kan kayak gini tuh kalau garis singgung. Ada lingkaran. Nah, nanti kan ada dua ini sama ini atau lingkaran, ada lingkaran nanti lewat yang dalam gitu ya. Gitu. Oh ini kan nanti gini toh, ini jarak dua pusat, ini nanti jari-jari besar, nanti ini jari-jari kecil, ini garis singgung. Nanti ini jarak dua pusat, ini jari-jari besar, nanti ini jari-jari kecil, ini ya, nanti ini garis singgung gitu ya. Ini namanya garis singgung luar. Nanti nyarinya akar D kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil. Tapi kalau garis singgung yang dalam, nanti akar D kuadrat min R besar ditambah R kecil. Tapi bukan ini rumusnya ya. Ini kalau nanti bahas garis singgung. Tapi kalau ini tadi hanya jarak saja sih biasa. Ada lagi pertanyaan dulu boleh? Untuk nomor 14. Silakan. Tiga, dua, belum? Oke, soal terakhir ya. Ini sebenarnya gampang aja karena dia cuma bahas terkait dengan rata-rata gabungan. Ini garis rumusnya udah selesai nih ya. Intinya ada 50 data, itu dibagi menjadi dua ya. Data pertama dan data kedua. Data pertama sebanyak M, data kedua sebanyak N.
ini katanya punya rata-rata sebesar A, gitu ya. Kemudian kalau ini rata-ratanya nanti nggak tahu P-nya itu berapa. Lah, nanti ini yang dicari toh. Nah, yang dicari. Sedangkan kalau digabung rata-ratanya adalah X gitu loh. Udah selesai nih. Kamu tinggal pakai rumus ini loh. Rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu kan nanti X1, N1 ditambah X2, N2 dibagi N1 plus N2. Udah pakai ini udah selesai itu. Anggap aja ini kelompok pertama, anggap aja ini kelompok kedua. Dah gitu. Coba tak kasih 1,5 menit bisa nggak ini nomor terakhir nyoba satu nomor aja ya. Daripada tadi dengerin terus ya. Ini rumusnya udah lengkap, tinggal dipakai, tinggal diaplikasikan, ketemu nggak? Coba tak kasih 1,5 menit. Coba jawabannya apa? Ayo, silakan, boleh wes. Tinggal dipakai itu. X itu rata-rata, N itu jumlah orangnya berapa, wes. Yang ditanya nanti P di situ berapa. Ayo, bisa terjawab nggak ini? Nomor terakhir wes. Nyoba satu nomor, ayo, bisa nggak? Rumusnya udah tak kasih, tinggal pengaplikasian hitungan aja biasa. Silakan, boleh. Satu menit lagi. Ayo, ada yang sudah, silakan. Cahaya A. Oke. Yang lain? Ayo, ada yang setuju? Atau ada opsi lain? Boleh? Setengah menit lagi, wes. Gak apa-apa. Setengah menit. Paling kan nyoba nomor terakhir ya. Setengah menit, ayo. Sampai 45, wes. Nah. Tinggal pengaplikasian di soal aja nih. Setengah menit. Tiga, dua, sudah? Nggak ada lagi opsi jawaban lain? Kalau digabung X ya. Kelompok satu kan rata-ratanya jumlahnya orang M, rata-ratanya kan A, kelompok kedua N, jumlah orangnya P. Nanti dibagi M plus N atau langsung 50 boleh, intinya gitu dah. Ya disilang boleh 50X nanti sama dengan MA ditambah N. 50X tak pindahkan MA, nyari P-nya ya NP. Berarti P-nya nanti dapat nilainya adalah 50X min M dibagi N. Gitu ya. Loh kok nggak ada Mas? Ya karena di sini jawabannya nggak ada yang pakai N. Kan tadi kamu punya konsep bahwa 50 data itu kan terbagi ke dalam M plus N yang jumlahnya 50 ya. Jadi ketika ditanya N, kamu boleh nulisnya sebagai 50 min M itu boleh. Jadi ini boleh diganti nanti 50X dikurangi MA dibagi dengan 50 min M. Udah, nanti ini jawabannya ya. Ya, betul ya. Ya, seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak untuk matematika IPA yang paket kedua ini ya. Jadi seperti itu ya. Cukup toh, selesai toh. Nah, nanti di mana kalau dari pribadi saya sih ya yang memang nanti memungkinkan untuk dikerjakan yang bab gampang aja. Kalau udah kamu ketemunya udah bab lingkaran ya. Ya ada sih beberapa lingkaran yang gampang itu ada. Baik lingkaran, vektor, dimensi 3 itu udah susah ya. Kalau di skip nggak apa-apa ya.
angel gitu ya, angel. Makanya kalau yang gampang itu biasanya statistik, kayak pencacahan peluang, terus limit, terus turunan gitu ya. Itu bab-bab pengepesan kuadrat, lah itu bab-bab yang matriks. Nah, itu paling enggak ada sekitar 5 7 lah paling enggak yang bisa dikejar. Kalau enggak materi ya, secara materi ya. Ya walaupun ada beberapa yang memang enggak susah juga ada. Cuma kan biasanya sih bab-bab itu yang tidak terlalu nemen lah ya. Oke, kalau ada nggak ada pertanyaan, yuk sambil di screenshot ya. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan tanya, nggak apa-apa. Yuk dari nomor 15 dulu, silahkan di screenshot dulu. Ya, boleh. 3, 2, 1. Yuk lanjut. Ini teorinya kalau mau di screenshot boleh. Lanjut. Lanjut. 14. Terus 13. 12. 'Terus berikutnya 11. Lanjut. Ini ya. 10. 9. 8. Oh, belum ya. Dari dulu tadi. Berikutnya 8. 7. 6. Oh, belum. Akar ya. 6. 5. 4. 3.
3, 2, dan 1 ya. Ada yang ketinggalan dulu untuk di screenshot? Mungkin silakan bisa di request. Ada yang ketinggalan halaman berapa, slide berapa, boleh? 3, 2, 1. Enggak ada ini berarti? Oke, aman ya berarti ya. Oke, kalau nggak ada mungkin seperti itu ya. Wah, lebih cepat dari biasanya karena kayak pesertanya lebih sedikit ya. Kemarin banyak nggak selesai ya. Oke, nggak apa-apa ya. Intinya berarti pokoknya seperti tak bilang tadi ya, nggak usah muluk-muluk. Pokoknya kamu latihan sepaket kamu bisa 5, 6, 7 nomor itu hebat. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, nggak masalah ya. Dengan jurusan favorit pun sebenarnya sama konsepnya seperti itu juga ya. Oke, kalau nggak ada terima kasih juga.